Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan kebijakan jalan berbayar di 25 titik jalan raya di ibu kota. Tarifnya pun beragam pemirsa, mulai dari Rp5.000 hingga Rp19.000. Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah jalan raya di ibu kota. Usulan ini muncul karena pesatnya penggunaan kendaraan bermotor yang seringkali membawa dampak negatif, yakni maraknya kecelakaan lalu lintas dan tingginya polusi udara. Tarif yang diberlakukan berkisar antara Rp5.000 hingga Rp19.000. Setidaknya ada 25 ruas jalan yang akan diberlakukan sistem jalan berbayar. Menurut Kadisub DKI, Safrin Liputo, ERP dinilai sebagai salah satu solusi dalam menekan kemacetan melalui pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor. Terkait dengan pemberitaan untuk implementasi ERP atau jalan berbayar di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih fokus pada penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan ERP tadi. Dan sejak tahun lalu 2022, rancangan peraturan daerah tentang electronic road pricing atau sistem jalan berbayar ini telah masuk dalam Propemperda DPRD DKI Jakarta dan dalam tahapan pembahasan. Tentu berbagai skenario di sana itu sudah dilakukan pembahasan dan kami tentu masih menunggu untuk pembahasan selanjutnya terhadap penyelesaian Raperda ini kemudian menjadi Perda yang sekarang terus dibahas oleh rekan-rekan dari Bapemperda DPRD DKI Jakarta. Dalam peraturan ini ada beberapa jenis kendaraan yang tidak akan dikenakan biaya, diantaranya sepeda listrik, kendaraan bermotor umum, plat kuning, kendaraan dinas, kendaraan diplomat, ambulans, dan pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Adi Mulya, Agung Dul, TV One mengabarkan. Pemprov DKI Jakarta kembali mewacanakan penerapan electronic road pricing atau jalan berbayar pada 25 ruas jalan di ibu kota. Lalu seperti apa pemirsa tanggapan warga mengenai kebijakan ERP tersebut? Berikut laporannya untuk Anda. Kemacetan masih menjadi problematika utama bagi kota Jakarta. Mulai dari tingginya tingkat mobilitas masyarakat, meningkatnya pembelian kendaraan bermotor, hingga kurang optimalnya pemanfaatan transportasi massal, ini menjadi faktor persoalan kemacetan di DKI Jakarta ini tak kunjung usai. Dalam upayanya, Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini kembali mewacanakan penerapan sistem jalan berbayar elektronik di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta. Electronic road pricing atau jalan berbayar elektronik merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan kemacetan.
Tapi pasti kapan kebijakan tersebut akan resmi diberlakukan. Meski menuai pro dan kontra, tentu kita semua berharap keputusan yang dibuat merupakan hal yang terbaik bagi masyarakat dan juga kota Jakarta. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Dwi Kustanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, akankah kebijakan sistem jalan berbayar ini akan disertai dengan perbaikan transportasi di Jabodetabek? Ya, atau jangan-jangan pemirsa kebijakan ini hanya menguntungkan sekelompok kecil orang saja. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami saat ini ada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Syafrin Liputo yang hadir ke studio kami. Selamat sore Pak Syafrin, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami ada pengamat kebijakan publik, yaitu ada Pak Agus Pambagio dan juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Mas Wibi Andrino. Pertama saya ingin ke Pak Syafrin terlebih dahulu. Pak Syafrin, ini sebelumnya sudah muncul wacana ini beberapa bulan yang lalu. Sekarang muncul lagi. Kenapa harus muncul lagi sekarang, Pak? Ya baik, jadi electronic road pricing ini sebenarnya menjadi program pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan kemacetan. Strateginya ada dua, yaitu strategi pool, bagaimana layanan angkutan umum itu dibuat senyaman mungkin sesuai dengan standar pelayanan minimum sehingga ini menjadi layanan yang memadai bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas dengan angkutan umum. Yang kedua adalah strategi push-nya, yaitu bagaimana pembatasan lalu lintas itu dilakukan. Sebelumnya kita sudah menerapkan yang namanya 3-in-1, kebijakan 3-in-1, kemudian begitu dievaluasi tidak efektif, naik kebijakannya menjadi pembatasan dengan sistem ganjil genap yang saat ini berlaku di 25 ruas jalan. Kemudian tahapan terakhir itu tentu adalah dengan menerapkan electronic road pricing atau ERP yang sekarang saat ini kami sedang siapkan, sebenarnya lebih fokus kepada penyiapan regulasinya. Karena berdasarkan pengalaman sejak 2015 kita melakukan tender beberapa kali itu selalu gagal karena memang keterbatasan dari sisi aspek regulasi. Kita belum ada perda peraturan daerah untuk itu. Nah, sejak 2020 pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengusulkan pembentukan peraturan daerah ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah itu 2022 kita sudah bahas dan kemudian dilanjutkan tahun ini. Jadi begitu ada muncul di websitenya DPRD terkait dengan beberapa rancangan peraturan daerah yang nantinya akan dibahas tahun ini. Salah satunya adalah terkait dengan pengendalian lalu lintas secara elektronik nanti atau ERP. Nanti itu berlaku, ganjil genap juga tetap berlaku, kemudian ERP juga berlaku secara bersama-samaan berlakunya? Tentu pemberlakuannya adalah sesuai dengan tahapannya. Jika sudah dipilih electronic road pricing, maka yang sebelumnya ganjil genap tidak akan diberlakukan. Contohnya penerapan ganjil genap, 3-in-1 otomatis dihilangkan, diganti dengan sistem baru ganjil genap. Demikian pula halnya dengan pemberlakuan pembatasan lalu lintas dengan electronic road pricing ini. Bisa berikan kami gambaran Pak, implementasinya di lapangan itu bagaimana? Apakah nanti menggunakan sistem yang seperti sekarang kita sebelum masuk tol ada tab-nya dulu dengan electronic money atau bagaimana Pak? Di beberapa negara yang sudah menerapkan electronic road pricing, polanya adalah dengan menggunakan teknologi. Jadi ada yang sistemnya sekarang itu adalah dengan DSRC. Di sana ada onboard unit dikombinasikan dengan ANPR kamera dan kemudian kamera mendetek terkait dengan onboard di dalam data di dalam onboard unit. Setiap kendaraan yang melintasi kawasan ERP itu akan terdetek secara baik dan masuk ke central room untuk kemudian itu dilakukan. Berarti pembayaran secara digital secara ya Pak? digital. Tapi Pak, OBU aja, onboard unit itu aja dulu waktu baru keluar harganya lumayan mahal Pak. Jadi nanti kalau orang mau kemana-mana harus beli OBU pakai kocek sendiri Pak. Harus bayar setiap jalan yang dilewati, ganjil genap dihapusin dengan ERP tadi, terus OBU-nya juga harus beli sendiri. Memang tentu agak berbeda antara onboard unit yang didedikasikan untuk electronic road pricing dengan yang sebelumnya untuk e-money. Ini agak berbeda karena di dalam onboard unit untuk electronic road pricing tentu harganya lebih di bawah. Jika tidak salah waktu di awal-awal akan dilakukan peluncuran itu hanya sekitar Rp75.000. Dan kemudian modelnya pun ada dua macam. Ada yang modelnya dia terpisah dengan kartu, ada yang sekaligus dengan kartu, artinya dia langsung satu paket. Dan tentu dengan pola ini kita harapkan masyarakat juga tidak terbebani oleh biaya yang
pengadaan. Berarti ada tambahan perangkat lagi Pak. Coba kita dengarkan dari Mas Wibi dari DPRD karena sekarang konteksnya masih menggodok menunggu perdanya baru diimplementasikan. Kalau Mas Wibi sendiri melihat kebijakan ERP ini yang nantinya bisa menggantikan ganjil genap dan sebelumnya ada 3-in-1 bagaimana Mas? Jadi pertama ini kebijakan ERP ini kita lihat ya yang disampaikan oleh Pak Safrin. Kebutuhannya adalah sebenarnya kebutuhan tender. Jadi pembahasan raperda ERP ini adalah kebutuhan karena tender kemarin gagal karena belum ada landasan hukumnya. Yang kedua, kalau kita lihat tentang apa yang disampaikan Pak Safrin, poin pertama adalah pelayanan transportasi publik yang prima. Pertanyaannya, apakah itu sudah terlaksana? Jadi dalam mengambil satu memang kebijakan itu, memang kita nggak bisa lompat-lompat dari hulu ke hilir. Hulunya sudah beres belum nih? Kita tanya sama rakyat Jakarta, apakah transportasi publik di Jakarta ini sudah sangat nyaman? Apakah pedestrian kita sudah steril? Apakah jalur sepeda kita sudah steril? Nah, hal-hal itu kan sebenarnya sudah sangat mudah sekali ya menjawabnya ya. Nah, baru kita bicara tentang ERP. Yang satu belum selesai, kita sudah bicara yang lain. Padahal memang penyusunan raperda ini hanya untuk kebutuhan tender saja. Sekarang ini kebutuhan bisnis siapa nih? Ada titipan siapa nih? Untuk bicara tentang ERP ini, sehingga tiba-tiba kita rame-rame harus membahas satu persatu, pasal per pasal. Ini tudingan Anda serius Mas Wibi? Padahal memang kita hari ini kita lihat pada publik. Baik. Mesti merasakan masalah ekonomi yang hari ini sedang terdampak. Oke, baik. Mas Wibi, ini sebelum menuju ke Pak Agus Pambagio harus ditanggapi dulu nih sama Pak Wibi. Ada sebuah tudingan tender. Jadi sebagaimana disampaikan tadi bahwa untuk bisa mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas, kita tidak bisa hanya berdiri di satu sisi. Tapi penyelesaiannya itu harus komprehensif. Harus secara holistik dituntaskan, artinya bahwa bagaimana mengatasi begitu banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan jika kita hanya fokus pada bagaimana meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan angkutan umum. Perlu dipahami bahwa saat ini kapasitas yang tersedia untuk layanan Transjakarta saja per hari itu sudah 2 juta. Tetapi kemudian yang sekarang dimanfaatkan masyarakat per hari rata-rata sekarang 800.000. Artinya masih ada kursi kosong yang bisa dioptimalkan untuk kemudian diisi 1,2 juta. Kenapa kemudian ini tidak optimal? Karena memang tidak ada kebijakan push yang optimal saat ini karena baru ganjil genap. Yang optimal yang kemudian memaksa pengguna kendaraan pribadi, oh ya kita lebih hemat menggunakan angkutan umum karena sekarang harus ada membayar ERP yang peruntukannya juga adalah di dalam raperda yang kami usulkan adalah untuk perbaikan kualitas angkutan umum. Jadi nggak ada itu tudingan yang dimaksud oleh Mas Wibi tadi ya? Tentu ini tidak ada, secara tegas saya sampaikan bahwa ini keseluruhannya program dan tentu pada tahun ini kami berharap bahwa Pemprov lebih fokus pada bagaimana penuntasan regulasi untuk implementasi ERP ke depan. Baik, saya ingin ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus. Maaf. Sebentar Pak. Sebelum itu saya tambahin sedikit. Sebentar, Mas Wibi nanti saya berikan kesempatan kepada Anda. Saya ingin mendengar suara dari Pak Agus Pambagio dulu sebagai pengamat kebijakan publik. Silakan Pak Agus, tanggapan Anda. Oke, gini, ini ERP ini barang busuk lama nih. Sudah mulai tahun 2010-an, saya terlibat itu bisa dicari di Google, tapi tidak pernah selesai. Pernah selesai sudah pasang gantri di depan di Kuningan dan di Sudirman itu, tadinya Sudirman tiba-tiba muncullah satu perusahaan mendesak masuk. Nah jadi memang kecurigaan Mas Wibi perlu kita antisipasi, ini untuk kepentingan siapa. Saya setuju dengan ERP untuk membatasi karena ini sudah sangat padat. Persoalannya di hulunya angkutan umumnya harus first mile, last mile-nya harus sudah terkoneksi supaya bisa digunakan angkutan umum di 25 ruas itu. Nah yang ketiga adalah ini ada nggak park and ride, orang dari rumah karena first mile, last mile-nya belum jelas, first mile itu keluar dari rumah sampai ketemu angkutan umum, last mile turun angkutan umum sampai tempat tujuan. Itu ada nggak? Karena itu yang paling mahal di Jakarta, first mile dan last mile-nya. Nah sekarang kalau kita bawa mobil, parkir, di ujung ada di 25 ruas itu ada park and ride tidak?
itu dibuat. Regulasi betul harus, karena kebijakan tanpa regulasi tidak mungkin bisa dijalankan. Tapi itu harus sekarang kebijakan untuk konektivitas angkutan umum di DKI sampai hari ini belum selesai, karena pikirannya mengkonekkan perusahaan, harusnya mengkonekkan modanya. Nah ini dengan Jaklingko sudah bagus, tapi tidak luas jaringannya, tidak bertambah sejak dilakukan awal 5 tahun, kurang lebih 5 tahun lalu sampai hari ini menurut saya tidak bertambah signifikan. Padahal itu sangat baik, Jaklingko nyambung Transjakarta, nyambung MRT, KCI, dan era Jabodetabek, dan seterusnya. Nah ini yang perlu dipikirkan dulu, berbarengan dengan regulasi. Regulasi bisa cepat, bisa lama, tetapi hulunya ini dibereskan. Dan juga jangan ada lagi nanti tender yang tiba-tiba nyodok seperti IRP 10-12 tahun yang lalu, sehingga mematikan langkah IRP dari pemerintah Provinsi DKI. Itu. Baik Pak Agus, Mas Wibi juga ingin komentar sepertinya sesaat lagi Pak Syafrin harus dijawab kalkulasinya apakah sudah diperhitungkan secara matang ketika banyak orang-orang yang dari daerah penyangga kerja di ibu kota Pak, di Sudirman, di Tamrin, termasuk kami di Jakarta Timur. Kira-kira harganya akan sama di Belum pukul lagi dihitung tadi dengan first mile dan last mile tadi Ando ya. Persis, sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa.